Halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oh baik, alhamdulillah. Kabar ibu juga baik. Baik, sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siswa-siswi sekalian, apakah kalian tahu tentang pemerintah? Pemerintah menurut definisi kalian itu seperti apa? Ibu mau coba tahu. Oke. Baik, Aisyah. Oke, Aisyah silahkan. Oke, baik. Alhamdulillah Aisyah sangat bagus sekali. Baik, ada yang lain? Oh, Rizky. Iya, Rizky, silakan, Rizky. Oh, baik. Bagus sekali. Mari kita berikan aplaus untuk teman kita dua tadi. Oke. Ibu akan menjelaskan apa itu pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya negara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan negara Indonesia. Sistem pemerintahan menurut para ahli. Menurut John Locke, pembagian kekuasaan menurut John Locke, sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintah, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Sistem pemerintah adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Ada 3. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili termasuk kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri, mempertahankan undang-undang. Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran setiap yang melanggar undang-undang. Kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran setiap yang melanggar undang-undang. Menurut para ahli yang kedua yaitu Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan ada beberapa sistem pembagian kekuasaan. Nah, Ibu akan tunjuk kalian
untuk membagikan kelompoknya masing-masing untuk mencari tahu dan mengkaji lebih dalam, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan kelompok. Oke, Aisyah, kamu dan teman-teman kamu bagian sebelah kiri ke belakang? Ya, iya benar sekali. Dalam satu kelompok satu, dan Amel yang kedua, ya barisan kedua, hampir ke belakang kalian. Ya, kalian berada di posisi kelompok kedua. Dan Indra, ya, dan Indra dan teman-teman barisan ke belakang, ya barisan yang di belakang. Ya, dari kamu ini sampai ke belakang kelompok 3. Oke, baik. Kelompok yang sudah tadi Ibu bagi akan membahas tentang tema-tema yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kelompok pertama yaitu pembagian kekuasaan legislatif. Nah, dan yang kedua pembagian kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga kelompok 3 ya Indra dan teman-teman pembagian kekuasaan. Iya, dan kelompok ketiga yaitu subtema kalian tentang pembagian kekuasaan yudikatif. Ibu kasih kalian waktu dalam 15 menit untuk mencari dan mengolah data sebaik mungkin. Mengolah isi pikiran kalian dan internet dan apa yang kalian punya untuk mengolah data tersebut. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, dalam tahap pengolahan data ini kalian harus benar-benar mengkajinya, benar-benar kalian harus meneliti, sehingga dalam presentasi kalian apabila ada pertanyaan kalian tidak susah dalam menjawabnya karena kalian mencari sendiri, kalian mengkaji sendiri. Setelah itu kalian harus masing-masing dari kalian harus memberikan saran, pendapat. Kalian harus mencari referensi dari tugas yang telah Ibu berikan itu kepada kalian. Cari dari buku paket, internet, dan lain-lain. Nah, gunakan waktu yang Ibu kasih sebaik-baiknya untuk mencari, mengkaji, dan selanjutnya kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai. Selanjutnya tahap presentasi. Nah, data dan masalah yang kalian telah kaji tadi, kalian mempresentasikannya di depan kelas. Masing-masing harus mempresentasikannya, satu orang jadi moderator, satu orang jadi natulen. Setelah sisanya harus jadi pemateri. Oke. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikannya. Nah, kelompok 1 sudah selesai, maka selesai presentasi, maksud Ibu. Oke, anak-anak. Nah, teman-teman dari kelompok 2, kalian diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan apabila ada yang kurang paham di kelompok 1. Oke, Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Ya. Diskusi sudah selesai dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke. Seperti yang dilakukan tadi kelompok 1 yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kelompok 2 juga melakukan hal yang sama demikian. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikannya dengan sangat-sangat baik. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Karena sebentar lagi sudah mau waktu istirahat, Ibu akan menarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pembagian kekuasaan di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, secara horizontal adalah undang-undang diamandemen dari yang ketiga lembaga menjadi 6 lembaga. Nah, kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif,
eksaminatif, implisitif, dan moneter. Baik, anak-anak, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Presentasi dari kalian juga sudah sangat cukup bagus. Nah, dan mungkin sebentar lagi udah mau waktu istirahat ya. Jadi Ibu singkat saja untuk Ibu memberikan kesimpulan. Tadi teman-teman telah mempresentasikannya dengan sangat baik. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan minta apakah dari kalian tadi ada yang bisa sangat paham ya? Bisa menarik kesimpulan yang baik. Oke. Dari anak-anak, apakah kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, baik. Putri, silakan. Nah, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk Putri. Oke. Ada yang memberikan kesimpulan lagi? Ya, Indra. Silakan, Indra. Oke, baik sekali. Kita berikan aplaus untuk Indra. Oke. Nah, Ibu kira sudah cukup ya, 2 kesimpulan juga sudah sangat mewakili, berarti kalian hari ini sangat paham, ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang memberikan tanggapan? Oke, Putri, silahkan Putri. Ya, baik sekali. Selanjutnya masih ada lagi? Oh iya, Amel, ya silahkan. Oke, baik sekali. Ada lagi yang terakhir? Oh Indra, silahkan. Iya, baik sekali. Mari kita berikan aplaus untuk ketiga teman kita tadi. Oke, anak, silahkan kalian duduk ke tempat kalian masing-masing. Ya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada yang salah Ibu mohon maaf, dan yang baik-baik simpang. Oke. Ibu pamit. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.